Mengapa keluarga Kristen disebut sebagai gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestica? Keluarga Kristen disebut sebagai gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestica karena keluarga menampilkan dan mengungkapkan kodrat gereja sebagai keluarga Allah yang hidup dalam persekutuan dan kekeluargaan. Setiap anggota keluarga sesuai dengan perannya masing-masing melaksanakan imamat baptisan dengan memberikan sumbangan untuk menjadikan keluarganya itu sebagai sebuah komunitas rahmat dan doa, sekolah keutamaan manusiawi dan Kristiani, suatu tempat di mana iman pertama kali diwartakan kepada anak-anak. Apa buah sakramen perkawinan? Sakramen perkawinan menetapkan ikatan yang kekal dan eksklusif antara kedua mempelai. Allah sendirilah yang memateraikan kesepakatan perkawinan mereka. Karena itu, perkawinan yang sudah dilaksanakan dengan sah atau ratum dan sudah dilengkapi dengan persetubuhan atau konsumatum antara dua orang yang sudah dibaptis tidak pernah dapat diceraikan. Terlebih lagi, sakramen ini memberikan rahmat yang dibutuhkan bagi kedua mempelai untuk mencapai kesucian dalam kehidupan perkawinan mereka, dan jika dianugerahi anak-anak, menerima tanggung jawab untuk merawat dan mendidik mereka. Bagaimana upacara sakramen perkawinan dilaksanakan? Karena perkawinan menetapkan kedua mempelai dalam sebuah status publik kehidupan di dalam gereja, perayaan liturginya bersifat publik, yaitu di hadapan seorang imam atau seorang saksi yang diberi wewenang oleh gereja dan para saksi lainnya. Apakah perkawinan merupakan kewajiban semua orang? Perkawinan bukanlah suatu kewajiban bagi semua orang. Secara khusus, Allah memanggil beberapa laki-laki dan perempuan untuk mengikuti Tuhan Yesus dalam hidup keperawanan dan selibat demi kerajaan surga. Mereka ini meninggalkan hal-hal yang baik yang bisa didapatkan dalam hidup perkawinan dalam rangka memusatkan diri pada urusan-urusan Allah dan berusaha menyenangkannya. Dengan demikian, mereka menjadi tanda keutamaan mutlak kasih Kristus dan juga tanda pengharapan akan kedatangannya dalam kemuliaan. Apakah kesepakatan perkawinan itu? Kesepakatan perkawinan diberikan ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan mengungkapkan kehendak untuk saling memberikan diri mereka satu sama lain dengan tujuan untuk hidup bersama dalam perjanjian cinta yang setia dan subur. Karena kesepakatan menyebabkan perkawinan terjadi, kesepakatan itu mutlak, perlu dan tidak tergantikan. Agar perkawinan itu sah, objek dari persetujuan ini haruslah perkawinan yang sejati, dan persetujuan tersebut haruslah merupakan tindakan manusia yang sadar, bebas tanpa kekerasan dan paksaan. Unsur baru apa yang diberikan Kristus kepada perkawinan? Yesus Kristus tidak hanya mengembalikan tatanan asli dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, tetapi ia juga mengangkatnya ke dalam martabat sakramen. Ia memberikan kepada kedua mempelai suatu rahmat khusus untuk menghayati perkawinan mereka sebagai simbol kasih Kristus kepada mempelainya, yaitu gereja. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dalam Efesus 5 ayat 25. Apa sikap gereja terhadap mereka yang bercerai dan kemudian menikah lagi? Karena setia kepada Tuhannya, gereja tidak dapat mengakui sebagai perkawinan persatuan dari orang-orang yang telah bercerai dan kemudian menikah lagi secara sipil. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Dalam Markus 10 ayat 11-12. Gereja benar-benar menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap orang-orang tersebut dan menganjurkan mereka untuk hidup dalam iman, doa, beramal, dan memberikan pendidikan Kristiani bagi anak-anak mereka. Tetapi selama situasi mereka yang secara objektif bertentangan dengan perintah Allah tidak berubah, mereka tidak dapat menerima absolusi sakramental, menerima komuni kudus,
atau mengemban tanggung jawab gerejawi tertentu. Bila manakah gereja mengizinkan perpisahan fisik antara pasangan suami istri? Gereja mengizinkan perpisahan fisik pasangan suami istri jika karena alasan yang serius mereka tidak mungkin lagi hidup bersama. Walaupun demikian, gereja mengharapkan mereka untuk melakukan rekonsiliasi. Tetapi selama salah satu dari pasangan itu masih hidup, yang lainnya tidak bebas untuk menikah lagi, kecuali jika perkawinan itu dibatalkan dan dinyatakan demikian oleh otoritas gereja. Dosa-dosa apakah yang sungguh-sungguh bertentangan dengan sakramen perkawinan? Perzinahan dan poligami bertentangan dengan sakramen perkawinan karena kedua hal itu betul-betul berlawanan dengan martabat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta berlawanan dengan kesatuan dan eksklusivitas cinta perkawinan. Dosa-dosa lainnya yang termasuk bertentangan dengan sakramen perkawinan adalah penolakan secara sadar untuk kemungkinan mempunyai anak, yang bertentangan dengan kesuburan cinta perkawinan yang terbuka akan anugerah anak, dan perceraian yang bertentangan dengan sifat tak terceraikannya perkawinan. Apa yang diperlukan jika salah satu mempelai bukan Katolik? Perkawinan campur atau antara seorang Katolik dan seorang yang dibaptis bukan Katolik membutuhkan izin otoritas gerejawi demi layaknya. Dalam kasus disparitas kultus antara seorang Katolik dan seorang yang tidak dibaptis, diperlukanlah dispensasi demi sahnya. Dalam kedua kasus itu, hal yang pokok ialah kedua belah pihak mengakui dan menerima tujuan pokok dan ciri khas perkawinan. Perlu juga ditekankan bahwa pihak Katolik menerima kewajiban yang juga sudah diketahui oleh pihak non-Katolik untuk tetap menghayati imannya dan menjamin pembaptisan serta pendidikan anak-anak mereka secara Katolik. Apa yang diajarkan Perjanjian Lama mengenai perkawinan? Terutama melalui pengajaran hukum dan para nabi, Allah membantu umatnya untuk secara bertahap menumbuhkan kesadaran mereka akan kesatuan dan ketak terceraian perkawinan. Perjanjian antara Allah dengan Israel yang diumpamakan bagaikan perjanjian perkawinan mempersiapkan dan melambangkan perjanjian baru yang ditetapkan oleh Yesus Kristus, Putra Allah, dengan mempelainya yaitu gereja. Bagaimana dosa mengancam perkawinan? Karena dosa pertama yang menyebabkan terputusnya persekutuan laki-laki dan perempuan yang dianugerahkan Allah, kesatuan perkawinan sangat sering terancam oleh ketidakharmonisan dan ketidaksetiaan. Namun, dalam kerahimannya yang tanpa batas, Allah memberikan kepada laki-laki dan perempuan rahmat untuk mewujudkan kesatuan hidup mereka selaras dengan rencana ilahi asal. Untuk tujuan apa Allah menetapkan perkawinan? Persatuan dalam perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan dan disusun sesuai dengan hukum-hukum dari Sang Pencipta menurut kodratnya bertujuan untuk persekutuan dan kebaikan pasangan dan memberikan keturunan serta mendidik anak-anak. Menurut rencana awal dari Allah, persatuan suami istri ini tak dapat diceraikan, sebagaimana ditegaskan oleh Yesus Kristus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, dalam Markus 10 ayat 9. Apa rencana Allah berkenaan dengan laki-laki dan perempuan? Allah yang adalah kasih telah menciptakan manusia dengan penuh kasih. Ia telah memanggil manusia untuk mengasihi. Dengan menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah memanggil mereka dalam perkawinan kepada persatuan hidup yang intim dan penuh kasih di antara mereka. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dalam Matius 19 ayat 6, Allah bersabda dan memberkati mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dalam Kejadian 1 ayat 28. Apa sajakah sakramen-sakramen untuk pelayanan persekutuan dan perutusan? 2 sakramen, penahbisan dan perkawinan, memberikan rahmat khusus bagi perutusan tertentu dalam gereja untuk melayani dan membangun umat Allah.
Sakramen-sakramen ini memberikan bantuan dengan cara yang khusus kepada persekutuan gerejawi dan keselamatan orang lain.